Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? Na'am la'allakunna fi khair wa afiyah. Fa fi hadhihi al-fursa insyaallah nastamir darsana fi maddatil hadith fi mawdu' al-jadid yakni fil hadith al-thamin. Alaysa kadhalik? Na'am. Naqra awalan al-hadith, buka bukunya, kitabnya, dan sediakan bolpen ya untuk mencatatnya. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi al-Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من سفر. نعم التور هنا شبه طستو. نعم غريب الحديث. نعم التور هنا معناه الطستو وهو الإناء الصغير. Kalau sekarang mungkin dikatakan gayung ya, tapi gayung sekarang dan dulu itu beda ya, mungkin lebih modern lah kalau sekarang mah. Terus fa'akfa ala yadaihi, apa artinya? Amala wa sabba ala yadaihi. Jadi menuangkan air yang di dalam taur tadi ke tangan kita ya. Namanya akfa'a. Min sufrin. Sufrin mada ma'nahu? Nau' minan nuhas. Huma mirfaq. Berapa ini ya? Taulah mirfaq. Dari apa? Lengan ya, sampai lengan. Sekarang al-ma'na al-ijmali. Hadzal hadits ya, fokus. Hadzal hadits yu'raf ma'nahu mimma taqaddama fi syarh hadits Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sebelumnya sebelum hadis ini sudah ada hadis yang juga menyatakan hal yang sama. Tentang apa? Lianna kila hal haditsaini yasifu al-wudu' al-kamil li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hadis ini, yang hadis ini dan hadis sebelumnya menjelaskan tentang wudu Nabi yang sempurna. Seperti itu. Illa annahu yujad fi hadzal hadis ziyadah fawaid 'ala al-hadis as-sabiq. Tetapi hadis ini ada tambahannya ya dari hadis yang sebelumnya. Apa tambahannya? Yuk kita jelaskan bersama, pahami bersama. Yang pertama, saraha huna bi anna al-madmad wal istinshaq kanata thalathan min thalathi ghurafat. Jadi at-tamatmad ya, tamatmad wastanshaqa, berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung itu 3 kali ya, 3 kali dalam 3 lubang ya, hidungnya dan mulutnya ya, ada 3 lubang. Fil hadis as-sabiq dzukira anna ghuslul yadaini kana thalathan. Di hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwa mencuci tangan itu 3 kali ya. Wa fi hadzal hadis dzakarahu marrataini faqat, sedangkan di hadis yang ini cuman 2 kali ya.
Yang ketiga, qauluhu thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Ifradul yad riwayat Muslim wa aktsar riwayat Al-Bukhari. Jadi ada di hadis yang seperti ini, ada di riwayat Muslim juga di riwayat Bukhari. Jadi kuat ya. Nah, qala An-Nawawi fi syarhihi li sahih Muslim ba'da dzakarahu ahadits ar-riwayataini hiya dalla ala anna dzalika sunnah. ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. Jadi dijelaskan kan di sini hadisnya, tsumma adkhala yadahu. Yad itu berarti satu tangan ya, bukan yadaihi. Kalau yadaihi dua tangan. Nah, di sini dijelaskan yadahu. Nah, di sini ada perbedaan ya, banat. Nah, dikatakan di hadis yang lain, syarh li sahih Muslim ya, kalau itu sunnah. Nah, hukumnya sunnah, satu tangan ya. Walakin al-masyhur alladhi qata'a bihil jumhur. Nah, tapi di al-masyhur ya, itu mustahab akhadhal ma' lil wajh bi yadaini. Jadi dua tangan kalau di al-masyhur. Dua tangan karena itu ashal katanya, lebih mudah untuk mencuci seluruhnya di muka. Jadi kalau satu tangan itu masih mungkin ada ada yang belum kena air gitu ya kalau cuma satu tangan, tapi lebih sempurna pakai dua tangan seperti itu. Yang selanjutnya, qala fil hadits as-sabiq ya, di sini thumma masaha bi ra'sihi wa hadha at-ta'bir yumkin ta'wilahu bi ba'd ar-ra's kama uwilat til aya wamsahu bi ru'usikum. Nah, jadi di sini ada hadis yang mengatakan thumma masaha bi ra'sihi, mengusap kepala ya. Nah, di sini ada yang bilang kalau bi ra'sihi ini berarti bukan seluruhnya. Jadi cuma sebagian di kepala kita yang diusap. Seperti yang kita lihat di ayat ya, wamsahu bi ru'usikum. Nah, wa fi hadzal hadis saraha bi masihi kulluhu, tapi di hadis yang ini dijelaskan bahwa mashur ra's itu mengusap kepala, mengusap rambut ya. Itu semuanya katanya, dari depan sampai belakang harus kena semua. Wa fassala kaifiyatul masah wasyarh yubayyin ba'dahu ba'dha padalla ala wujub masihi kulli kama taqaddam. Jadi intinya dari hadis yang sebelumnya dan hadis sekarang juga sama-sama menganjurkan bahwa mengusap kepala pada waktu wudu itu harus kena semua dari depan sampai belakang ya. Berarti bukan cuman sebagian. Nah, al-khamis fil haditsain yudhkar 'indal tamatmat wal istinsyaq annahu yadkhul yadan wahidan. Jadi ketika kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air dalam hidung itu dengan satu tangan cukup. Wa fi hadzal hadits dzukira annahu adkhala yadayhi inda ghuslihima wa masaha ar-ra's bi yadayhi. Jadi ketika kita mengusap kepala itu dengan dua tangan ya, dengan dua tangan. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Jadi satu kali ke belakang, satu kali ke depan. Ya. Qala Abu Daud ahadits sihah kullaha tadullu ala masir ra's marrah wahidah. Qala Ibnu Mundzir inna thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mas marrah wahidah. Jadi sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mengusap kepala itu cukup satu kali saja, dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yu'khad min hadha jawaz mukhalafah a'dha'ul wudu' bitafdil ba'duhuma 'ala ba'd wa anna tathlith huwa as-sifah al-kamilah wa ma dunahu yujzi kama sohat bidzalikal ahadits. Nah, jadi bisa kita ambil juga manfaatnya dari hadis ini bahwa diperbolehkan untuk
misalkan dianjurkan bagi kita untuk membasuh tangan, tapi kita langsung ke muka dulu gitu. Itu diperbolehkan asal ya dengan syarat kita tahu dari hadis lain kalau muka itu lebih baik dari tangan duluan. Jadi harus ada dalil-dalil yang dapat kita laksanakan. Jadi ketika kita melihat contoh Rasulullah, pernah Rasulullah melakukan itu, kita laksanakan. Tapi kalau tidak, tidak juga ya. Tapi untuk kalian yang masih pemula dan masih pertama kali belajar seperti ini, sebaiknya mengaplikasikan cara wudhu Nabi yang sudah kalian ketahui dulu ya. Jadi dengan tertib. Di sini juga dijelaskan wa anna tatslits. Tatslits ini 3 kali ya, muka 3 kali, tangannya dibasuh 3 kali, kepala 3 kali misalkan. Itu sifat yang sempurna ya, 3 kali semuanya. Nah, wa madunahu yujzi, tapi ketika kalian ingin 1 kali saja itu boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau wudhu kalian sempurna ya, siapa ya yang nggak mau wudhu kita sempurna, itu dengan 3 kali. Kama sohat bidzalikal ahadits ya, sudah dijelaskan juga di hadis-hadis yang lain itu boleh. Nah, yang ketujuh, ikhtalafal ulama fil bida'ah fil bilmas fahiya minal muqaddam ilal muakhir inda ibn daqiq al-aid was-sun'ani wa fahima ba'duhum min qawlihi fa aqbala bihima wa adbara anna al-mas min muakhirir ra's ila muqaddamihi thumma yu'adu bil yadaini ila qafa ra'sah. Jadi dijelaskan bahwa di sini perbedaan para ulama tentang bagaimana memulai ketika mengusap kepala. Ada yang bilang di sini Ibnu Daqiq Al-Aid Wason'ani bilang dari depan ke belakang dan ke belakang ke depan lagi. Jadi pertama dari depan. Nah, tapi sebagian dari mereka juga paham dengan hadis ini, fa'aqbala bihima wa adbara. Kalau mengusap kepala itu dari belakang ke depan, terus dari depan ke belakang, seperti itu. Tapi lebih mudah ya, apalagi perempuan yang panjang rambutnya itu dari depan dulu ya. Summa al-hadis at-tasi' ya. Selanjutnya masih fokus kan? Ya, baca. Sekarang hadisnya lebih pendek. An Aisyah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Gharibul hadis ya. Yu'jibuhu at-tayammun, apa artinya? Yufaddilu taqdimul ayman 'alal aisar. Jadi Rasulullah itu lebih suka menggunakan tangan kanan untuk kebaikan. Semuanya tentang misalkan di sini ya kita jelaskan. Qala Sun'ani kullu fi'li yuhibbullah aw rasulih fa huwa yadullu 'ala masyru'iyyatihi lisyarqa bainal ijabi wan nadab. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan sesuatu pasti Allah dan Rasul itu suka, dilakukan karena suka. Jadi itu disyariatkan juga bagi umatnya untuk melaksanakan. Seperti yang sekarang kita baca ini hadis tentang Rasulullah itu suka menggunakan tangan kanan melakukan segala sesuatunya, misalkan makan, terus apalagi ya, mungkin menyisir rambut dengan tangan kanan juga, berdandan dengan tangan kanan juga, seperti itu ya. Nah, yang kedua, fi na'lihi. Nah, fi na'lihi ini fi tana'ulihi ya. Fi tana'ulihi artinya lubsu na'al. Jadi ketika Rasulullah memakai sandal juga dengan tangan kanan lebih dulu. Dan tarajjulihi di sini tasrih sya'r ra'sahu wa lihyatahu bil must. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyisir rambutnya atau menyisir jenggotnya dengan sisir, itu dengan tangan kanan juga. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya
wa tuhurihi. Nah, di sini at-tatahhur wa yashmul al-wudu wal ghusl wa izalatin najasah. Jadi ketika Rasulullah berwudu, apalagi ya, bersuci, mandi besar, itu selalu memulai dengan tangan kanan. Nah, wa fi sya'ni kullihi. Jadi semua apa yang dilakukan Rasulullah, seperti misalkan apa di sini qala Syekh Taqiyuddin wa fi sya'ni kulluhu amun mahsus bimithli duhul khala wa khuruju minal masjid. Nah, seperti misalkan keluar dari WC ataupun masuk ke masjid, itu pasti dengan dukhul khala ini dengan tangan, dengan kaki kiri ya, kalau dukhul khala. Wa khuruju minal masjid juga dengan kaki kiri, kecuali misalkan mau keluar ya. Kalau masuk masjid pakai tangan kanan dulu, kaki kanan ya, kaki kanan, bukan tangan. Dan selanjutnya al-ma'na al-ijmali min fadl ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna la siyama al-hafidhah al-alima as-sadiqah binti Siddiq. Siapa yo? Aisyah ya. Annahunna ruwina lil ummah min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ummahat al-mu'minin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya, merekalah yang paling dekat dengan Rasul. Mereka yang hidup serumah dengan Rasul. Jadi merekalah yang mengetahui dan melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Rasul ya, yang belum kita ketahui. Nah, tugas mereka adalah memberitahu kita ya, memberitahu para sahabat juga apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama di dalam rumah. Seperti ini ya. La siyamal af'al al-manziliyah allati la yutla 'alaiha ghairu ahli baitih. Jadi seperti pekerjaan-pekerjaan yang memang itu di dalam rumah saja, seperti itu. Dan para sahabat tidak melihatnya. Jadi yang memberitahu mereka adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawaina ilman katsiran. Jadi ilmu-ilmu itu banyak dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuna Aisyah radhiyallahu anha tukhbiruna an adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhibba ilaihi. Jadi Aisyah itu mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan-kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul suka, seperti ini ya. Seperti melaksanakan apa saja dengan tangan kanan. Wahya taqdimul aiman fi lubsina alihi. Jadi ketika memasang sandal itu dengan menggunakan kaki kanan dulu ya. Wa sya'rihi wa tasrihihi. Jadi juga ketika menyisir rambutnya, menyisir apalagi jenggotnya, wa tatahhurihi minal ahdas ya, ketika berwudu juga. Wa fi jami' umurihi allati min nau'i ma dzukira kalubsikil qamis was sarawil. Juga ketika memakai baju, ketika memakai as-sarawil, celana ya. Kalau baju mungkin tangan ya, tangan kanan. Kalau sarawil baru kaki kanan. Wan naum katsalikalah, ketika tidur juga ala jambil aiman ya. Wal akal wasyarab. Nah, ketika makan dan minum juga dengan tangan kanan. Kullu hadza min babit tafa'ul al-hasan wa tashrifil yamin 'ala al-yasar. Jadi ini menandakan bahwa tangan kanan itu lebih baik dari tangan kiri ya. Dan selanjutnya wa amal asya al-mustakdzarah fal ahsan an tuqaddim fiha al-yasar. Jadi ketika kita katakan tadi bahwa tangan kanan selalu digunakan oleh Rasulullah SAW dalam kebaikan, maka tangan kiri hendaknya digunakan untuk misalkan membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istinja bil yamin. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk tidak tidak membersihkan kotoran dengan tangan kanan ya, hendaknya memakai tangan kiri. Wa naha an masjid dzakar bil yamin, juga ketika kita
membersihkan ketika selesai buang air besar, buang air kecil juga dengan tangan kiri. Li'annaha lit-thayyibat wal yasar lima siwa dzalika. Nah, karena kenapa? Karena tangan kanan itu khusus untuk yang baik-baik saja. Misalkan yang bersih seperti itu ya. Tapi kalau membersihkan kotoran itu lebih baik dengan tangan kiri. Sekarang ma yu'khadhu minal hadits. Inna taqdimil yamin lil asya' at-thayyibah huwa al-afdal syar'an wa aqlan wa tibban. Jadi mengutamakan tangan kanan ya untuk hal-hal yang baik. Qala an-Nawawi, qaidah syar' al-mustamirra istijabah. Qaidah syar' al-mustamirrah istihbab bida'ah bil yamin fi kulli ma kana min bab at-takrim wa tazyin wa ma kana bididdiha istahabba fihi tayasur. Jadi hukumnya istihbab ya, bukan wajib, istihbab, tapi ini juga mendatangkan kebaikan kalau kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, inna ja'ala al-yasaril asya'al mustakdzarah wal aliyaq syar'an wa aqlan. Jadi lebih baik menggunakan tangan kiri itu dan juga kaki kiri ketika kita membersihkan atau melakukan hal-hal yang buruk ya. Terus yang ketiga, inna syara' asy-syarif ja'a li islahin nas wa ta'dzibihi wa tahdhibihi wa wiqayatihim minal adrar. Jadi, kenapa dilarang untuk kita menggunakan tangan kiri ketika makan? Itu ada hikmahnya karena tangan kiri itu selalu digunakan untuk kotoran ya, untuk membersihkan kotoran dan sebagainya. Jadi ketika kita memakai tangan kiri juga untuk makan, itu ada doror ya, mungkin kita akan terkena penyakit dan lain sebagainya ya, bakteri-bakteri yang mungkin berbahaya untuk tubuh kita. Masya Allah. Terus yang keempat, innal afdal fi taqdimil wudu' yamamin al-a'dha' ala mayasir. Qala an-Nawawi, ajma'ul ulama' ala anna taqdimil yamin ala al-yasar min al-yadaini wa rijlaini fil wudu' sunnah. Nah, jadi menggunakan tangan kanan itu sunnah ya talibat. Man khalafahuma fatathul fadl wa tamma wudu'uhu. Nah, tapi ketika misalkan memulai sesuatu apalagi di wudu ya dengan tangan kiri, dia akan ketinggalan fadilah ya, keutamaan yang bagus, tetapi wudunya sah nah, gitu. Tapi lebih baik kita mendapatkan wudu sah dan juga al-fadilah ya. Dan yang selanjutnya al-hadits al-ashir. Ini tentang, kita baca dulu. An-Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطل غرته وتهجيله فليفعل. وفي لفظ للمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم siapa al-Khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Nah di sini gharibul hadits yud'auna. Nah jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat akan dipanggil dengan kehormatan seperti itu. Yud'auna, an-nida dipanggil. Ghurran di sini apa artinya? Asluha
lum'ah bayda fi jubbah fi jabhah ya. Jabhah al-faras fa utliqat ala nur wujuhihim. Nah, guron di sini apa? Tanda putih yang ada di dahi kuda, ya, yang pernah kalian, siapa yang pernah melihat kuda itu biasanya di dahinya ada tanda putih terang. Dan itu akan terangnya itu sama dengan wajah-wajah para muslim atau muslimah yang sering wudu dengan baik. Jadi mukanya nanti di hari kiamat akan memancarkan warna putih tersebut seperti yang ada di dahi al-faros. Al-faros ini kuda ya. Muhajjalina min. Nah, at-tahjil di sini apa? Wa huwa bayat yakunu fi qawaimil faros wal muradu bihi huna an-nur al-kain fi hadhihi al-a'dha' yawm al-qiyamah tashbihan li tahjilil faros. Nah, sama ya. Guron muhajjalin ini cahaya putih seperti yang ada di dahi kuda yang akan terpancar di wajah-wajah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dan suka berwudu dengan wudu yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat al-wudu ya, itu wudu. Tawaddu ayatawaddau min atharil wudu. Jadi karena kita sering wudu, maka bekasnya itu akan memancarkan warna putih dan bercahaya nanti di hari kiamat insyaallah. Di sini al-makna al-ijmali. Yubashshirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhassuhum bi'alami fadl wa syaraf yawm al-qiyamah min bainil umam. حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله تعالى وطلبا لثوابه فكان جزاؤهم هذه المحمدة al-azimah al-khassah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini mengabarkan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan perhatian khusus kepada umatnya pada hari kiamat dengan memberikan cahaya, ya, cahaya. Dipanggillah para umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di depan umat-umat yang lain, ya, dipanggil dan mereka akan memancarkan cahaya karena karena keistiqomahan mereka dalam berwudu yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan wudu ini benar-benar kita lakukan dengan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak riya, ya, biar dilihat orang lain misalkan. Nauzubillahi min zalika. Nah, thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qadara ala italati hadhihi al-ghurrah falyaf'al, li'annahu kullama tala makan al-ghusl min al-'ud talat al-ghurra wa tahjil li'anna hilyatan nur tablugh ma balagha ma al-wudu. Jadi kata Abu Hurairah ya, menambah, barang siapa yang bisa melebihkan air ketika wudu, misalkan kalau kita mencuci tangan ya, dari ujung tangan ke siku ya. Nah, kalau bisa tuh sampai ketiak katanya gitu. Karena cahayanya akan sampai ke ketiak juga nanti di hari kiamat. Tapi di situ ada khilaf ya. Ada perbedaan pendapat di ini. Nah, ini
Al-khilaf fi italatil ghurrah. Nah, kita baca. Ikhtalafa al-ulama fi mujawazati haddil mafrud min al-wajh wal yadayn wa rijlayn lil wudu. Nah, di sini adalah perbedaan. Apakah benar yang dikatakan Abu Hurairah bahwa cahayanya itu terpancar dan akan lebih terpancar ketika kita melebihkan wudhu itu, yang awalnya sampai siku kita sampai ketiak. Apakah itu diperbolehkan atau gimana? Nanti ada perbedaan ulama dan penjelasan yang lebih luas lagi. Jadi insya Allah kita akan teruskan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kalian paham, dan bagi siapa yang belum paham langsung tanya ustazah baik di grup atau japri ya. Barakallahu fikunna jami'an. Barang siapa yang masih belum bisa paham dengan baik langsung ditanya atau diulang lagi videonya sampai paham ya, Banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.